sekarang adalah Maret 27 tahun 2020 dan kita mulaikan ini kita teruskan pelajaran kita tentang Tuhan Yesus. Dan sekarang kita punya pelajaran adalah waktu Tuhan Yesus di Getsemani. Sekarang kita belajar tentang di tengah-tengah minggu. Nah, itu dari Daniel 9. Tapi kita juga belajar apa pengalamannya di minggu di mana waktu dia disalibkan. Dan ini adalah hari Kamis. Terjadinya hari Kamis. Sebenarnya untuk orang Yahudi itu sudah Jumat pagi. Tapi untuk Tuhan Yesus ini adalah waktu dia di Getsemani dan apa yang terjadi di Getsemani. Alright. Minggu lalu kita belajar bahwa pengalaman Tuhan Yesus di Getsemani itu adalah bayangan di mana kita nanti akan mengalami pengalaman yang serupa di masa kepicikan Yakub. Karena di Getsemani Tuhan Yesus harus bergumul sendirian. Dia bergumul di malam hari, sama dengan Yakub. Dia bergumul dengan dosa yang dia harus tanggung. Yakub juga bergumul karena dia masih takut bahwa dia masih ada dosa yang belum diampuni. Dan kita tahu bahwa Yakub tidak mau melepas sampai akhirnya dia diberikan perjanjian, dan dia waktu itu kita tahu bahwa ini adalah perumpamaan sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Getsemani dia merasa dia sendirian, biarpun dia punya murid-murid dekat sama dia, tapi dia merasa dia sendirian. Dan dia masih bergumul dengan dia punya carnal flesh. Dia masih bergumul dengan carnal flesh-nya. Karena carnal flesh yang ada di dalam dia, yang diturunkan dari ibunya, masih bilang tidak perlu minum anggur murka Allah itu. Tidak perlu. Kenapa kita harus minum anggur murka untuk dosa-dosa manusia yang membenci Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus harus minum itu? Istilahnya, dia punya flesh, dia punya carnal flesh di dalam dia, masih carnal flesh kemanusiaan yang mau mempertahankan kehidupan. Sementara sebagai anak domba, anak Allah, mau mengorbankan dirinya untuk mati. Tetapi sebagaimana dalam kemanusiaannya, dia mempertahankan kehidupannya. Jadi dia di situ masih bergumul dengan dia punya flesh. Dia masih bergumul dengan dia punya carnal flesh, dia punya carnal daging di dalam dirinya. Right? Nah, okay. Jadi kita tahu bahwa waktu di zaman kepicikan Yakub pun kita punya karakter sudah sempurna. Sudah disempurnakan. Kita sudah diberikan jubah putih karena kita sudah bisa melewati kita punya pencobaan yang paling hebat di Sandelo. Dan di situ nanti dimeteraikan dan diberikan jubah putih. Dan karakter kita sudah set, sudah siap, sudah pasti. Tidak bisa berubah lagi. Tetapi kita masih mempunyai flesh, masih ada daging di dalam diri kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita nanti akan merasa dan kita akan bergumul. Kita bergumul karena kita bilang, aduh, saya ini masih sebenarnya masih mempunyai flesh. Saya masih mempunyai carnal flesh di dalam diri.
Dan ini yang 144.000 merasa bahwa mereka itu nanti tidak layak berdiri di depan Bapa. Right? Tanpa Tuhan Yesus yang melindungi mereka, yang menjadi intercessor, yang menjadi penengah. Right? Inilah problemanya bagi mereka. Right? Mereka merasa tidak layak. Right? Nah, inilah problema yang dialami oleh 144.000. Right? Nah, masih ada pertanyaan? Ini yang kita mau bikin kita yang mau kasih penjelasan yang kita akhiri minggu lalu ya. Jadi ingat, waktu masa kepicikan Yakub 144.000 karakternya sudah sempurna seperti Tuhan Yesus. Bukan sempurna di dalam Tuhan Yesus, tapi sudah sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena mereka itu sudah dimeteraikan waktu di Sandelo. Mereka itu sudah menerima the seal of God. Seal of God ini sudah diberikan, yang sealing-nya itu, the sealing time-nya sudah selesai. Waktu untuk pemeteraiannya yang berangsur-angsur sudah akhirnya selesai di waktu mereka mengalami pengalaman Sandelo. Right? Jadi di situ tidak menerima tanda binatang, tapi menerima meterai Allah. Right? Tetapi waktu di masa kepicikan Yakub, mereka masih bergumul dengan flesh. Masih ada fleshnya. Fleshnya itu tidak ada kecenderungan dari dosa lagi. Itu sudah diambil. Itu dia punya jubah yang kotor adalah kecenderungan dosa sudah diambil, sudah dikeluarkan, diganti dengan jubah yang putih, right? Ya. Oke. Right? Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan ya. Kita teruskan. Apa yang kita mau teruskan ini? Kita sekarang tujuannya untuk saya dari sekarang saya mau kasih cuplikan apa yang kita mau pelajari sekarang. Oke? Kita mau pelajari bahwa Tuhan Yesus itu di Getsemani sama dengan pengalaman kita nanti waktu di masa kepicikan Yakub. Alright? Dan juga Tuhan Yesus adalah domba. Jadi berarti domba yang menerima dosa. Dia menerima dosa manusia, dia memikul dosa manusia di waktu dia menerimanya di Getsemani. Betul? Dia menerimanya di Getsemani. Oke, pertanyaan saya. Kapan domba di Ka'bah, di mana di zamannya Musa, waktu mereka mempunyai Ka'bah di padang belantara. Kapan domba itu menerima dosa manusia? Oke, jadi kita mau memperbandingkan pengalaman Tuhan Yesus di Getsemani dengan domba yang akan menanggung dosa manusia di Ka'bah. Right? The sanctuary message. Alright. Lalu nanti kita lihat, lalu kita kembali lagi ke masa kepicikan Yakub. Oke? Alright. Oke, kita teruskan sekarang. Oke. Kita tahu pengalaman Tuhan Yesus waktu di Getsemani itu sama dengan pengalaman Yunus. Sama dengan pengalaman Yunus. Karena Yunus itu 3 hari dan 3 malam di dalam perut dari ikan hiu, sama dengan Tuhan Yesus itu di dalam kepungan dunia, dikontrol oleh pasukan dari setan 3 hari dan 3 malam. Oke, alright. Yunus 2 ayat 2. Yunus 2:2. Jadi pengalaman dari Tuhan Yesus di Getsemani sama ya, ada kita bisa lihat sama seperti Yunus di where's John? Yunus 2 ayat 2. Yunus 2 ada katanya,
Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia, dari tengah-tengah dunia, orang mati aku berteriak, dan kau dengar suaraku. Right? Out of the belly of hell, dari tengah-tengah, dari tengah-tengah maut ini sebenarnya ya, dari tengah-tengah neraka, right? Ya, ini bahasa Indonesia bagus juga dibilang dari tengah-tengah dunia ya, dari tengah-tengah neraka. Aku sudah berseru dan engkau mendengar suaraku. Right? Ini jadi pengalaman dari Tuhan Yesus waktu dia di Getsemani. Right? Oke, kita baca dari buku Kerinduan Segala Zaman. Right? Dalam krisis yang mengerikan ini, ketika semuanya dipertaruhkan, ketika piala misterius bergetar di tangan si penderita. Oh, piala bukan piala ya, cup, gelas atau cangkir. Ketika cangkir misterius bergetar di tangan si penderita, langit terbuka, cahaya bersinar di tengah kegelapan badai saat krisis, dan malaikat perkasa yang berdiri di hadirat Allah menduduki posisi dari mana setan jatuh, datang ke sisi Kristus. Siapa yang datang? Jadi Gabriel yang datang ya. Gabriel datang ke sisi Kristus pada waktu ini ya. Pada waktu ini ada malaikat yang datang. Alright, ingat, ada malaikat yang datang kepada Tuhan Yesus ya di waktu tengah malam. Ini sudah mau tengah malam ini, alright? Oke. Malaikat datang bukan untuk mengambil cawan dari tangan Kristus, tetapi untuk menguatkan dia untuk meminumnya dengan jaminan kasih Bapa. Dia datang untuk memberikan kekuatan kepada pemohon ilahi manusia. Right? Dia mengarahkannya ke surga yang terbuka, memberitahu dia tentang jiwa-jiwa yang akan diselamatkan sebagai hasil dari penderitaannya. Dia meyakinkannya bahwa Bapaknya lebih besar dan lebih kuat daripada setan. Bahwa kematiannya akan mengakibatkan kekecewaan setan, dan bahwa kerajaan dunia ini akan diberikan kepada orang-orang kudus yang maha tinggi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan melihat kesusahan jiwanya dan puas, karena dia akan melihat banyak umat manusia yang diselamatkan selamanya. Jadi dia bilang, dia sedang menguatkan Tuhan Yesus, supaya dia bilang jangan takut, berdasarkan pengalaman untuk meminum cawan murka Allah, memikul dosa dari manusia, ya, memikul dosa manusia, akan banyak orang-orang yang diselamatkan, yang kalau tidak diperbuat ini, rencana keselamatan ini, orang-orang ini semua akan binasa. Ya, jadi ini harus dijalankan, right? Ini harus dijalankan. Dan kalau dia memikul dosa dunia, banyak orang yang akan diselamatkan. Alright? Oke. Nah, murid, oke, saya baca terus ya. Ini ingat, ada berapa murid di sini? Waktu di Getsemani ada berapa murid yang bersama dia? 3 ya. Ada 3. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid bersama dengan dia. Alright? 3 murid ini juga, ya, 3 murid yang sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh cahaya mengelilingi juru selamat. Mereka melihat malaikat itu membungkuk di atas guru mereka yang sujud. Mereka melihatnya mengangkat kepala juru selamat ke atas dadanya dan menunjuk ke surga. Mereka mendengar suaranya seperti musik termanis, mengucapkan kata-kata penghibur dan harapan. Para murid mengingat adegan di atas gunung transfigurasi. Nah, ini dia. Ya, mereka teringat apa yang terjadi waktu di gunung transfigurasi. Right? Itu waktu
Tuhan Yesus mau datang. Right? Waktu di transfigurasi itu adalah seperti waktu Tuhan Yesus akan datang kembali. Right? Dan murid-muridnya yang sedang ada di sini, mereka bilang, wah ini sepertinya mirip juga apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus mau datang. Istilahnya, pengalaman ini di Getsemani ini juga adalah pengalaman orang-orang nanti yang bisa akan melihat Tuhan Yesus datang. Right? Karena mereka melihat, oh kak mirip ya, mirip. 3 murid ini mengalami pengalaman sama. Mereka bilang mirip juga. Di sini sekarang Tuhan Yesus muka sudah ada cahaya kemuliaan. Seperti waktu dia ditransfigurasi. Dan ini pengalaman ini adalah di Gunung Transfigurasi adalah waktu adalah lambang di mana Tuhan Yesus datang. Alright? Oke, waktu Tuhan Yesus ini di Getsemani adalah lambang waktu sebelum Tuhan Yesus datang, masa kepicikan Yakub, kan? Habis masa kepicikan Yakub, Tuhan Yesus datang. Jadi ini adalah lambang apa yang akan terjadi di akhir dunia. Ya. Getsemani itu adalah masa kepicikan Yakub. Transfigurasi itu adalah Gunung Transfigurasi adalah waktu Tuhan Yesus datang. Right? Mereka terbalik tapi ya sequelnya terbalik betul. Ya. Mereka ingat kemuliaan yang ada di bait suci telah melingkari Yesus dan suara Allah yang berbicara dari awan. Sekarang kemuliaan yang sama terungkap kembali dan mereka tidak lagi takut kepada Tuhan mereka. Dia berada di bawah asuhan Tuhan. Seorang malaikat yang perkasa telah dikirim untuk melindunginya. Sekali lagi para murid dalam kelitihan mereka menyerah pada kebodohan aneh yang kepada mengantukkan aneh yang mengalahkan mereka. Sekali lagi Yesus mendekati mereka sedang tidur. Lalu mereka tertidur lagi. Right? Tapi mereka sudah melihat ini pengalaman Tuhan Yesus ini di Gunung Transfigurasi dan juga pengalaman di Getsemani adalah satu bayangan apa yang akan terjadi di zaman akhir. Right? Apa yang akan terjadi di zaman akhir. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana pengalaman dari Tuhan Yesus itu diperbandingkan dengan domba yang menanggung dosa. Right? Di Ka'bah. Jadi ini sekarang kita harus hubungkan Tuhan Yesus dengan sanctuary message, dengan sanctuary, dengan pekabaran dari sanctuary, pekabaran dari Ka'bah ya. Kita harus perbandingkan dengan pekabaran dari Ka'bah. Right. Kita baca dari Leviticus Imamat 1. Right. Oke, ini kalau kita baca dari Imamat 1, ini adalah hukum tentang burnt offerings. Offerings yang persembahan bakaran. Right? Imamat 1 adalah the law of the burnt offerings. Jadi semua burnt offerings, semua offerings yang dibakar, yang persembahan untuk dosa. Right? Persembahan dosa itu semua dia punya cara membuatnya adalah menurut Imamat 1. Oke, kita baca hanya sampai ayat 7 saja. Oke. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Oke, dia bilang ayat 2 sekarang. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu perkemahan, pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan
untuk mengadakan perdamaian baginya. Right? Make an atonement, mempersatukan dia kembali dengan Allahnya, ya. Ya. Dia harus meletakkan tangannya, okay? His hand, right? Meletakkan tangannya. Supaya apa? Apakah yang terjadi waktu dia meletakkan tangannya di atas domba itu? Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi waktu dia meletakkan tangan di atas domba itu? Enggak, ini orang yang berdosa. Orang yang berdosa, kalau dia sudah minta ampun dosanya, apa yang dia perbuat? Dia pegang kepala dari domba itu. Apa yang terjadi? Transfer ya? Transfer. Dia memindahkan dosa dari dia melalui tangannya ke domba itu. Jadi sekarang apa yang terjadi kepada domba itu? Sekarang domba itu yang apa? Yang menanggung dosa. Kapan Tuhan Yesus pertama menanggung dosa manusia? Di Getsemani, betul? Di Getsemani. Di Getsemani, apakah Getsemani di dalam Yerusalem atau di luar Yerusalem? Pertanyaan saya, apakah Getsemani itu di dalam Yerusalem atau di luar Yerusalem? Di luar, Kak. Di luar, ya. Jadi waktu mereka itu membawa domba, dombanya itu mau disembelih, disembelihnya di mana? Di luar pintu. Di luar pintu. Karena Getsemani juga di luar Yerusalem. Right? Jadi Tuhan Yesus itu menanggung dosa sama seperti domba ini menanggung dosa karena dosanya sudah ditransfer melalui pegangan tangan. Oke, melalui pegangan tangan. Jadi melalui tangannya dosa dari manusia itu pindah ke domba ini. Right? Ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Sekarang domba ini yang membuat dia mendapatkan perdamaian, bikin atonement, right? Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Siapa yang harus menyembelih lembu itu? Siapa yang harus menyembelih? Orang yang berdosa. Orang yang berdosa yang menyembelih. Orang yang berdosa yang harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramnya kepada sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Jadi dia dibunuh di luar. Oke. Lalu dombanya itu diletakkan tangannya dan diletakkan dosa-dosanya di atas domba. Di mana? Di luar pintu. Di luar pintu courtyard? Ya, di luar courtyard. Bukan di dalam. Bukan di dalam. Boleh tanya, Kak? Iya, iya. Waktu di zaman Getsemani, Tuhan Yesus, lambang tangan yang berpindah dosa itu di mana tuh, Kak? Iya, ya. Jadi lambang kalau ini adalah lambang bahwa tangannya dipegang, dia itu transfer. Kalau Tuhan itu dia minum anggurnya, ya.
Tapi dia minum secara spiritual. Dia nggak minum di situ. Dia minum secara spiritual. Dia bilang, saya akan tanggung. Tapi tidak ada sesuatu yang nyata terjadi. Jadi dia hanya bilang, saya akan minum anggur cawan dari murka Allah. Right? Saya akan menanggung dosa. Itu dia yang oke. Ya, itu Ya, Kak. kalau secara literal tidak ada yang memegang kepala Tuhan di situ ya. Tapi Tuhan sendiri. Lalu hebatnya, nanti ada kutipan Nyonya White ya. Ada kutipan Nyonya White yang kita akan baca berikut ya. Pertanyaan saya, berapa tangan yang memegang kepala domba itu? Apakah cuma satu tangan? Bukan dua tangan. Oke? Ini nanti kita akan pelajari waktu kita belajar sanctuary. Kenapa bukan dua tangan menaruh tangan di atas domba itu? Cuma satu tangan. Kira-kira ada yang tahu enggak ya? Kira-kira ada yang pernah belajar kenapa cuma orang berdosa itu cuma taruh satu tangan? Di sini juga kita taruh di Imamat 4 ayat 24. Right? Imamat 4 ayat 24. Oke. Jadi kalau kita baca Imamat 4, Imamat 5, 6, 54, 56, itu semua tentang dosa-dosa dari orang-orang Israel. Ya. Kalau mereka berdosa, apa yang harus mereka berbuat? Mereka harus memindahkan dosa mereka kepada binatang yang akan disembelih. Right? Lalu waktu mereka memindahkan dengan satu tangan. Dengan satu tangan. Imamat 4 ayat 24. Lalu harus ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. It's a sin offering. Sin offering. Kenapa tidak dua tangan? Oke, saya hanya mau ini ya. Saya mau kasih tahu sekarang kenapa tidak dua tangan. Kira-kira ada yang mau bantu? Kenapa tidak dua tangan? Right. Sekarang kita melihat konsepnya. Di dalam kita, di dalam manusia, ada dua macam dosa. Dua macam dosa. Satu dosa yang kelihatan. Satu dosa yang kelihatan kita sudah melanggar dosa itu karena sudah ada hukum, dan dosa itu kita melanggar dosa dan kelihatan kepada orang-orang. Right? Dan kita mengetahui bahwa kita sudah melanggar, dan kita sudah mengetahui dan bisa dilihat. Right? Kita sudah mengetahui is the known sins. Dosa yang kita ketahui kita sudah perbuat. Dosa yang kita ketahui. Dosa yang kelihatan. Tapi juga ada dosa yang tidak kelihatan. Apakah dosa yang tidak kelihatan? Ada yang mau kasih tanggapan? Apakah ada yang tahu apa dosa yang tidak kelihatan? Ingat waktu kita belajar nature, apakah dosa yang tidak kelihatan di dalam kita? Yang ada dalam pikiran kita. Kecenderungan dari dosa di dalam kita. Right? Waktu kita ini lahir dengan kromosom dari ibu-ibu kita yang sudah dicemarkan oleh dosa, kita sudah mendapatkan hereditary tendencies. Itu bukan dosa. Tapi begitu kita berdosa,
kita punya hereditary tendencies becomes cultivated tendencies. Sekarang menjadi kecenderungan dari dosa. Itu di dalam kita. Kita tidak tahu, kita tidak bisa lihat itu, tapi itulah dasar dari dosa. Tidak tahu kita itu di dalam kita punya carnal flesh. Itu tidak kelihatan. Right? Jadi kalau kita minta ampun dosa, dosa apa yang kita sekarang letakkan di atas istilahnya, kalau ini orang ini sudah minta ampun dosa, dia bilang, saya sudah mencuri. Oke? Dia taruh tangan satu saja di atas kepala domba itu. Kenapa? Karena dia sekarang transfer dia punya dosa macam apa yang dia transfer? Dosa yang kelihatan. Dosa yang kelihatan. Dia tidak transfer dosa yang tidak kelihatan. Karena dia pun tidak tahu tentang dosa itu. Itu di dalam dia. It's inside him. Dia nggak tahu bahwa itu. You know? Yang dia transfer cuma dengan satu tangan. Dia transfer dosa yang kelihatan. Right? Ini penting sekali. Nanti kita belajar di sanctuary. Tapi sekarang kita mulai ya. Selalu harus ada hubungannya dengan sanctuary. Right? Prophecy dengan sanctuary sangat indah. Oke? Okay? Alright. Itu makanya dosa yang nggak kelihatan terus sampai masa kepicikan Yakub ya, Kak? Itu dia. Terima kasih, Ali. Itu yang tetap ada. Sampai di masa kepicikan Yakub masih terus ada. Masih terus. Tapi, waktu di masa kepicikan Yakub, kita punya karakter sudah perfect. Kita punya karakter sudah karakter Yesus. Bukan karakter yang bersembunyi di belakang Yesus atau dilindungi di dalam Yesus. Kita bukan perfect di dalam Yesus, tapi sekarang kita sudah perfect seperti Yesus. Jadi kita punya karakter bisa mengatasi kita punya flesh. Dan flesh itu semuanya yang kecenderungan dari dosa semua sudah diambil. Semua sudah diambil. Maksudnya ingatannya masih ada gitu ya, Kak? Ingatannya pun tidak ada. Tidak ada. Ini hebatnya. Di masa kepicikan Yakub tidak ada lagi peringatan tentang dosa lagi. Kalau kita sudah dimeteraikan dan kita dikasih jubah karakter yang perfect, kita pun punya conscience, kita punya hati nurani. Pun dibersihkan sama sekali, sampai kita pun tidak bisa mengingat dosa kita. Itu di masa kepicikan Yakub. Jadi yang kita struggle adalah karena masih ada flesh, karena masih ada karnal. Biarpun karnal kita itu kita lihat, ini karnal yang sudah dicemarkan oleh dosa dari nenek moyang kita. Biarpun tidak ada propensity of sin, kecenderungan dari dosa. Tetapi masih dicemar oleh akibat dosa nenek moyang kita. Inilah pergumulan di masa kepicikan Yakub. Makanya dibilang, orang-orang yang di masa kepicikan Yakub mau ingat-ingat apakah mereka ada dosa, mereka tidak bisa ingat. Tidak bisa ingat dosa karena sudah dibersihkan dari conscience. Sudah hilang dari conscience. Tetapi yang mereka punya pergumulan adalah masih ada kromosom mereka itu yang bekas cemar dari dosa nenek moyang mereka. Itu yang mereka inherited. Ya, itu yang mereka diturun-temurunkan mereka. Itu yang mereka merasa, aduh, saya masih ada ini. Tapi itu pun Tuhan Yesus punya. Tuhan Yesus punya kromosom dari ibunya. Tuhan Yesus punya kromosom dari Daud yang
mengambil istri orang lain. Mempunyai kromosom dari Jezebel. Mempunyai kromosom dari Tamar. Orang-orang berdosa semua. Tuhan Yesus pun mempunyai itu kromosom. Right? Dan di Getsemani kromosomnya itu membuat dia bilang, saya kalau perlu tidak perlu saya minum cawan itu. Itu dia punya flesh yang berbicara. Tapi biarpun tidak ada dosa, tidak pernah dicemarkan oleh akibat dia jatuh dalam dosa, karena dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada kecenderungan dari dosa. Right? Jadi keadaan kita sama dengan Tuhan Yesus di Getsemani. Waktu kita pengalaman kita di masa 7 bala adalah pengalaman Tuhan Yesus di Getsemani. Alright? Dan waktu itu domba itu di depan Ka'bah, right? Menerima dosa, right? Menerima dosa. Dan untuk domba ini menerima dosa yang kelihatan, dosa yang orang sudah minta ampun, right? Dan dosa ini dipindahkan ke dalam Ka'bah, dan di situ domba itu akan dibakar di atas mezbah pengorbanan, ya, the altar of burnt offerings. Oke, di sini ya. Oke. Dan itu adalah melambangkan apa? Altar of burnt offering itu adalah melambangkan apa? Calvary, right? Kayu salib. Jadi kayu salib di sini, Getsemani di sini, right? Ini Getsemani, ini kayu salib, alright? Ini Getsemani, ini kayu salib. Pertanyaan saya, ini waktu brass laver. Brass laver itu apa, Dan? Oke, ada yang sekarang saya mau tanya. Kalau ini pengalaman Tuhan Yesus, ya. Ini Getsemani, right? Ini kayu salib. Brass laver ini apa, Dan? Yang harus cuci tangan. Pengalaman Tuhan Yesus kapan itu? Waktu brass laver. Ada yang mau jawab? Di dalam kubur. Di dalam kubur. Maksudnya apa? Dia dibaptis. Oke, ya, baptis. Itu baptisan. Baptisan itu adalah apa? Mati di dalam dosa itu, mati untuk dosanya, ya. Dia itu mati untuk dosa. Right? Kita waktu dibaptis, kita mati juga bersama Yesus untuk dosa. Right? Kita waktu dibaptis, kita dibaptis, kita mati untuk dosa bersama dengan Tuhan Yesus. Right? Waktu Tuhan Yesus mati di dalam kubur, sama seperti baptisan juga. Ya, itu adalah laver. Right? Oke. Nah, jadi ini sekarang kita nanti ulang-ulang ini terus, ya, supaya ini Getsemani. Ini adalah kayu salib. Ini adalah kuburnya Tuhan Yesus, ya, di mana di kuburannya dari Joseph Arimatea. Right. Ini semua lambang, ya. Ini semua lambang. Sanctuary message. Sanctuary ini adalah Tuhan Yesus. Itu semua menunjukkan kepada pengalaman Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita baca dari Patriarchs and Prophets. Patriarchs and Prophets 354.2. Bagian terpenting dari pelayanan harian, right? The daily ministration, adalah pelayanan yang dilakukan atas nama individu. Orang berdosa yang bertobat, membawa persembahannya ke pintu kemah suci, right? Ke pintu kemah suci, right? Nah, ini orang yang bawa, mereka meletakkan satu tangan dan meletakkan tangannya di atas kepala korban, mengakui dosa-dosanya,
Dengan demikian memindahkan dosa, memindahkan dosa dari dirinya sendiri ke korban yang tidak bersalah. Nah, itu Tuhan Yesus kan. Itu Getsemani. Itu di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Itu Getsemani itu di luar kota Yerusalem. Oke. Dengan tangannya sendiri, binatang itu kemudian disembelih, dan darah dibawa oleh imam ke tempat kudus, dan dipercikan ke depan tabir. Di belakangnya adalah bahtera berisi hukum yang telah dilanggar oleh orang berdosa. Dengan upacara ini dosa melalui darah ditransfer, ya, dipindahkan dalam bentuk gambar ke tempat kudus. Dalam beberapa kasus, darah tidak dibawa ke tempat suci, tetapi daging itu kemudian dimakan oleh imam. Ketika Musa mengarahkan anak-anak Harun mengatakan, Allah telah memberikannya kepadamu untuk menanggung kesalahan jemaat. Kepada kedua upacara itu sama-sama melambangkan pemindahan dosa dari orang yang bertobat ke tempat kudus. Oke, ya, ingat. Ini Nyonya White punya ini penting sekali ini, Patriarchs and Proverbs, oke? Ada dua cara dari dosa dipindahkan ke dalam Ka'bah. Dua cara. Bagaimana? Ini Nyonya White sudah bilang. Dua cara. Satu, bagaimana ada dua cara dosa itu dari orang yang sudah bertobat dipindahkan ke dalam Ka'bah. Dua caranya. Satu adalah apa? Melalui darah. Darahnya apa yang diperbuat dengan darah itu? Apa yang diperbuat dengan darah? Apa yang diperbuat dengan darah? Dipercik. Ya, dipercik di mezbah, the table of incense, the altar of burnt incense, oke, di depan dari the veil, di depan tabir, bilangnya tabir ya, right? Dipercik, jadi darahnya itu dibawa dan dipercik, oke. Cara yang kedua apa? Apa cara yang kedua? Apa cara yang kedua? Ini kalau baru kita baca. Harus dimakan. Oleh priest. Oke, dua cara. Bagaimana dua cara? Oke, saya mau lihat. Apakah kalian ini memperhatikan atau enggak? Dua cara. Bagaimana? Bagaimana caranya dosa dipindahkan ke dalam Ka'bah? Dipercik satu, lalu satu dagingnya dimakan. Dimakan oleh priest. Oke, kenapa dua cara? Oke, kenapa dua cara? Dosa Why? yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan kan? Aduh, terima kasih Ali. Puji Tuhan. Ini dosa yang kelihatan? Ini apa? Karena Flesh. sudah dimakan, tidak kelihatan. This is the flesh. Ini flesh. Ini dosa yang kelihatan. Ini dosa yang tidak kelihatan. Ditanggung oleh Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus menanggung dosa yang tidak kelihatan? Semua. Dia menanggung sinful flesh. Di dalam dirinya ada kromosom yang bejat dari Jezebel, dari Tamar, dari Daud, dari semua orang-orang berdosa. Dia punya nenek moyang. Dia mempunyai sinful flesh di dalamnya. Tapi dia tidak berdosa. Di dalamnya dia tanggung semua akibat dosa-dosa dari nenek moyang. Dia tanggung semua. Bukan hanya dia tanggung di dalamnya, tapi juga dia pikul juga dosa-dosa yang orang sudah minta ampun. Right? Dia menanggung flesh dari manusia,
dan dia juga ada dosa yang tidak kelihatan, dan dia juga menanggung dosa yang kelihatan yang orang sudah minta ampun. Right? Nah, ini penting sekali ya. Penting sekali kita ketahui. Macam-macam dari dosa. Dan kita semua bisa lihat ini semua di Ka'bah, right? Tanya. Oke, ada pertanyaan? Anybody have questions? Ya. Jadi tahu beda yang dua macam dosa? Dua macam dosa ya? Oke, alright. Ya, oke. Brother Adiat. Iya, mungkin tadi saya belum dengar. Jadi dosa yang kelihatan itu yang berdosa, tapi yang di dalam diri kita itu yang bukan dosa. Bukan tadi dibilang begitu ya di awal-awal ya. Ya, Kalau dia akibat memang dosa. Itulah akibat dosa. Ya. akibat dosa ya. Ya, betul. Akibat dosa itu berarti bukan perbuatan orang itu sendiri ya. Iya, betul. Oke. Dosa itu selalu akibat pelanggaran, tapi belum tentu pelanggaran dia sendiri. Oke. Semua dosa adalah akibat pelanggaran hukum. Betul? Sin is the transgression of the law. Tapi bayi, yang istilahnya bayi waktu lahirnya sudah buta, apakah bayi itu melanggar? Akhirnya dia lahirnya waktu dia buta? Tidak ya. Bukan. Karena dia punya orang tua atau nenek moyangnya sudah berdosa, dan akhirnya dia punya kecenderungan yang ada di dalam dia punya kromosom yang dia dilahirkan, yang akhirnya membuat dia akhirnya waktu lahir buta. Oh iya. Tapi bukan bayinya yang berdosa. Itu kan waktu ditanya, Tuhan Yesus, apakah anak ini yang sudah dari lahir buta, apakah dia berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Tapi siapa yang berdosa? Yang sudah kena akibat dosa. Right? Tapi masih ada. Jadi itu harus ditanggung. Carnal flesh-nya harus dia tanggung. Right? Dan Tuhan Yesus pun dia akan menanggung kamunya carnal flesh. Dia tanggung. Karena dia tanggung di dalam dirinya. Ya, ditanggung dalam dirinya. Makanya itu imam harus makan the flesh. Tapi juga dosanya dia harus taruh di jarinya, lalu dia percik. Nah, itu dosa yang sudah dosa yang kelihatan. Orang sudah minta ampun. Oke, saya minta ampun. Right? Saya minta ampun karena saya sudah mencuri. Nah, itu dosa yang ditanggung dengan percikan dengan darah. Nah, itu karena kelihatan. Right? Oke. Oke, terima kasih. Jelas sekali. Ya. Boleh tanya, Kak? Ya. Oke. Ali, ya. Kalau contohnya tadi mengenai bayi yang dilahirkan buta, sedangkan bayi itu belum berdosa, berarti dia sudah menanggung, dia punya flesh ya, Kak? Betul. Dia punya akibat. Ya. Tapi dia tidak ada dosa. Dia sendiri tidak berdosa. Bayi itu tidak berdosa. Tapi bayi itu menanggung flesh yang kena akibat dosa dari nenek moyangnya atau ibunya, dari orang tuanya atau nenek moyangnya, right? Ya, tapi itu dia tetap menanggung, right? Tapi bayi itu sendiri tidak berdosa. Iya, Kak. Ya. Oke. Alright. Ada pertanyaan lain? Ya. Oke. Alright. Kak, Jadi kita mau tanya sekalian, Kak. Bukankah darah itu dioles di keempat sudut dari itu, Kak? betul. Apakah dipercik atau dioles? Ya. Ini saya punya gambarnya. Jadi dia percik di depan tabir. Dipercik di depan tabir, lalu dia pegang ke atas 4 ini. Lalu dipegang, right? Supaya ditransfer. Dia pegang di atas dan juga dia pegang. Tapi dengan dosanya dia di atas horns, di atas tanduk-tanduk ini, right?
ditaruh. Jadi ada 2 kali. Satu di veil, Satu di depan veil. Satu di depan veil, lalu dia taruh di atas itu juga, di atas tanduk-tanduknya. Nah, itu nanti detail yang untuk sekarang kita tidak perlu tahu. Alright, nanti akan lebih dalam lagi nanti waktu belajar sanctuary, oke? Okay? Alright. Iya, Kak. Ya. Untuk sekarang kita tahu bahwa dipindahkan dengan 2 cara. Satu dengan darah, satu dengan daging yang dimakan. Right? Itu ya. Tapi betul, Ali, terima kasih karena itu adalah detail yang akan lebih dalam lagi kita nanti tahu perbedaannya apa ya. Dan itu terjadinya di Day of Atonement. Dan kalau mau tahu harus dipercik berapa kali? Di mana saja? Dipercik ada beberapa kali ya. Di depan sini, tabir ini dipercik berapa kali? Untuk Day of Atonement, dipercik 7 kali. 7 kali. Oke. Nanti itu kita akan pelajari ya. Kita akan pelajari waktu belajar di Sanctuary Message. Ya. 7 kali itu penting. 7 kali adalah penting. Itu adalah 7 times. 7 kali adalah 25-20. Ya, itu juga 25-20. Oke. Alright, itu nanti akan kita pelajari nanti waktu belajar sanctuary lagi lebih dalam. Okay? Raf, kita Ya, bisa ya. tanya? Oke, Pinkan. Iya, kita juga belum ngerti sih yang ada yang dosa yang dipindahkan ke goat itu apa itu, Raf? Oke, ada yang goat yang mana ya? Ini waktu di Day of Atonement? Atau the goat waktu orang-orang yang berdosa setiap hari, daily, setiap hari. Setiap hari ada orang yang berdosa, terus dia harus minta ampun, terus dia harus meletakkan tangannya ke atas domba. Ini setiap hari terjadinya. Lalu domba itu harus dia sembelih sendiri, lalu nanti darahnya dibawa ke dalam Ka'bah, oke? Itu terjadi setiap hari. Karena orang itu berdosa setiap hari. Nanti waktu Day of Atonement, itu hanya sekali setahun. Hari ke 10 ya, hari ke-10 bulan ke-7 ya. Hari ke-10, hari Grafirat, right? Day of Atonement. Right? Di situ nanti domba, ada 2 domba. Satu domba Allah, satu domba Azazel. Right? Iya. Bukan kambing, Kak. Kambing. Kambing. Iya, kambing. Good kambing. Ya, ada 2 kambing ya. Satu kambing dari Tuhan, satu kambing Azazel. Satu kambing Azazel itu kambing dari itu melambangkan setan ya. Setan, iya. Oke, Ali. Apakah waktu Day of Atonement tangan diletakkan di atas domba Tuhan? Iya. Waktu Day of Atonement. Saya mau tanya Ali. Iya, Kak. Apakah waktu di Day of Atonement, hari ke-10 bulan ke-7, waktu dosa-dosa domba dari kambing dari Allah akan disembelih, apakah imam meletakkan tangan di atas domba itu? Apa kambing Tuhan itu? Kalau yang itu domba Tuhan, yang satu kambing Azazel kan, Kak ya? Iya, betul. Nah, kalau yang di domba dia nggak letakkan tangan, tapi di kambing dia letakkan tangan, melambangkan seluruh dosa dunia diletakkan di kambing yang akan dilepas di padang belantara. Betul. Oke, bagus. Tidak diletakkan di atas domba, right? Tidak diletakkan. Karena waktu Day of Atonement, dosa-dosa tidak dipindahkan lagi ke dalam bilik yang suci. There's no more transferring of sin anymore. Kalau di waktu kamu punya Day of Atonement,
Right? Waktu kamu punya Day of Atonement, tidak lagi ada pemindahan lagi. Disitulah. Right? Disitulah kamu dibersihkan. Right? Dosa-dosa kamu akan dibuka dan dilihat apakah kamu sudah minta ampun semua dosa-dosa. Dan kalau kamu punya dosa-dosa sudah diminta ampun semuanya, di situ darah dari domba Allah membersihkan kamu punya apa? Kamu punya all your records, right? Semua rekornya dibersihkan, right? Tapi tidak ada lagi dosa-dosa yang dipindahkan. Right? Okay. Right. Ada lagi? Anybody have any more? Okay. Jadi ingat, ini adalah daily ministration ya. Ini setiap hari ada orang yang minta ampun. Alright. Thank you, Raf. Okay. Alright. Thank you. Kita sekarang teruskan ke zaman 7 bala sekarang ya. Apa hubungannya dengan zaman 7 bala? Right, ini dari buku Early Writings 282. Ini ada sehubungan dengan cerita dari Esther, dari death decree dari Esther ya, dari death decree yang dibikin oleh Haman untuk membunuh semua orang-orang Israel. Alright? Oke. Dari Early Writings 282. Saya melihat orang-orang kudus meninggalkan kota-kota dan desa-desa dan berkumpul bersama dalam kelompok dan tinggal di tempat-tempat yang paling sunyi. Malaikat memberi mereka makanan dan air. Oh, malaikat yang memberi mereka makanan dan air. Sementara yang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Kemudian saya melihat orang-orang terkemuka di bumi berkonsultasi bersama, dan setan dan para malaikatnya sibuk di sekitar mereka. Saya melihat sebuah tulisan yang salinannya tersebar di berbagai bagian tanah, memberikan perintah bahwa kecuali orang-orang kudus harus menghasilkan iman mereka yang khas, melapaskan hari Sabat, dan mengamati hari pertama minggu itu, orang-orang bebas setelah satu waktu tertentu untuk membunuh mereka. Tetapi dalam masa pencobaan ini, orang-orang kudus tenang, percaya kepada Tuhan, dan bersandar pada janjinya, bahwa jalan keluar akan dibuat untuk mereka. Di beberapa tempat sebelum keputusan itu dieksekusi, orang fasik menyerbu orang-orang kudus untuk membunuh mereka. Tetapi, ini yang paling penting ya. Tetapi para malaikat dalam bentuk manusia perang berjuang untuk mereka. Jadi ada malaikat yang datang yang membantu orang-orang ini di dalam masa kepicikan Yakub. Right? Setan ingin mendapat hak istimewa untuk menghancurkan orang-orang kudus yang maha tinggi. Tetapi Yesus memerintahkan para malaikatnya untuk mengawasi mereka. Allah akan dimuliakan dengan membuat perjanjian dengan mereka yang telah menaati hukumnya di hadapan orang-orang kafir di sekeliling mereka, dan Yesus akan dimuliakan dengan menerjemahkan by translating akan dirubah. Mereka akan dimuliakan dan dirubahkan tanpa melihat kematian. Orang-orang setia yang menunggu begitu lama menantikan dia. Right? Di sini akan ada malaikat yang datang. Right? Ada malaikat yang datang yang melepaskan mereka. Mereka yang sudah mau dibunuh. Mereka yang sedang di dalam penjara. Right? Mereka yang sedang lari-lari ke dalam goa-goa. Biarpun hanya dikasih makan oleh malaikat, tapi di sini ada malaikat yang datang waktu mereka sudah
siap mau dibunuh. Right? Waktu Berarti ini mereka, Sandelo ya? ini di masa kepicikan Yakub ini. Ini udah lewat Sandelo. Ini sekarang di masa kepicikan Yakub ini. Right? Alright, kita teruskan ya. Kita sudah belajar ini dulu. Pada tengah malam. Nah, ini sekarang Nyonya White bilang, sekarang kita masuk ke spirit prophecy. Pada tengah malam, it is at midnight. Tuhan memanifestasikan kekuatannya untuk pembebasan umatnya. Di tengah-tengah langit yang marah adalah satu ruangan yang jelas dan kemuliaan yang tak terlukiskan, dari mana datang suara Allah seperti suara banyak air berkata, sudah selesai. Suara ini menggetarkan langit dan bumi. Ada gempa dahsyat. Cakrawala tampaknya membuka dan menutup. Kemuliaan dari tahta Allah tampaknya bersinar melalui. Seluruh bumi berombak dan membengkak seperti ombak laut. Permukaannya pecah, fondasinya tampak memberi jalan. Rantai gunung sedang tenggelam. Pulau-pulau yang dihuni menghilang dengan barang hidup mereka. Pelabuhan-pelabuhan yang telah menjadi seperti Sodom karena kejahatan ditelan oleh air yang marah. Batu hujan es yang besar setiap orang kira-kira seberat talenta. Ini adalah laknat yang ke-7. Jadi itu mereka dibebaskan kapan? Persis sebelum tengah malam. Karena waktu itu tengah malam akan terbuka langit. Lalu apa? Bapa dari surga akan berbicara seperti suara dari banyak air. Sudahlah selesai. Right? Waktu Tuhan Yesus di Getsemani, sebelum tengah malam, datang malaikat. Kita nanti, kalau kita setia, menjadi 144.000, di tengah malam, persis sebelum tengah malam, akan diselamatkan oleh malaikat. Supaya bisa mendengarkan suara dari Bapa di surga yang mengatakan, sudahlah selesai. Right? Sudahlah selesai. Ini semua sama. Jadi Getsemani, pengalaman Getsemani, pengalaman di Ka'bah, pengalaman domba di Ka'bah, itu semua ada dia punya garisnya. Garisnya sama. Line upon line. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kubur-kuburan terbuka. Dan banyak dari mereka yang tidur di debu bumi bangun. Sebagian untuk hidup yang kekal dan beberapa untuk malu dan penghinaan yang kekal. Itu adalah Daniel 12 ayat 2. Semua orang-orang yang telah mati dalam iman dari pesan malaikat ketiga keluar dari kubur dimuliakan untuk mendengarkan perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah menaati hukumnya. Mereka juga yang telah menikam dia. Mereka yang mengejek dan mencemooh penderitaan Kristus yang sekarat. Dan para penentang paling kejam dan dari kebenarannya dan umatnya dibangkitkan untuk melihatnya dalam kemuliaannya. Dan untuk melihat kehormatan itu ditempatkan pada yang setia dan taat. Dan juga waktu Bapa berseru dari surga, ada orang yang bangkit. Ada orang bangkit. Mereka yang bangkit adalah mereka yang setia mengabarkan pekabaran 3 malaikat, dan juga mereka yang menikam dia. Right? Mereka yang menikam dia. Pada saat ini ke 144.000 semuanya dimeterai dan dipersatukan dengan sempurna. 144.000 sudah dimeteraikan. Dan sekarang adalah perfectly united. Semua bersatu yang sempurna. Mendapatkan persatuan yang sempurna. Di dahi mereka tertulis Tuhan, Yerusalem baru, dan bintang yang agung berisi nama baru Yesus. Pada keadaan kita yang kudus dan suci, orang-orang jahat menjadi geram dan akan bergegas menghampiri kami untuk mendorong kami ke dalam penjara. Tapi masih dikejar-kejar ya.
ketika kami akan mengulurkan tangan dalam nama Tuhan, dan orang jahat akan jatuh tak berdaya ke tanah. Kemudian sinagog setan tahu bahwa Allah telah mengasihi kita yang dapat saling membasuh kaki dan memberi hormat kepada saudara-saudara kudus dan cium kudus. Dan mereka menyembah di kaki kita. Right? Mereka menyembah di kaki kita. Oke, jadi kita bisa lihat garis line upon line upon line. Oke, garis di atas garis. Right? Ini garisnya. Ini garis dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang di Getsemani. Dia punya 3 murid ketiduran. Sedikit lagi, di tengah malam, dia akan ketemu dengan Judas. Right? Tapi di sini, persis sebelum tengah malam, ada malaikat yang datang. Yang memberikan kekuatan kepada dia, bahwa dia, kalau dia minum, karena dia sudah minum anggur itu, dia akan menyelamatkan banyak orang. Right? Ada malaikat datang sini. Lalu nanti dia ditangkap, dia harus melewati 7 pengadilan, right? 7 pengadilan. Lalu nanti dia dikhianati oleh Petrus 3 kali, ayam berkokok. Lalu di sini waktu itu dia sedang di pengadilan dan dia ditaruh kasih mahkota, dia dicambuk, dia ditempeleng, dia diludahi, semua di sini ya. Terjadinya di sini. Right? Lalu orang-orang harus pilih antara dia dan Barabas. Lalu dia di kayu salib ya. Mati di kayu salib. Dan pada waktu itu dia berseru, sudahlah selesai. Right? Pada waktu dia berseru, sudahlah selesai, apa yang terjadi? Terbukalah itu tirai di Ka'bah. Right? Dan juga kuburan-kuburan juga terbuka. Jadi waktu ada seruan ilahi sudah selesai, ada kuburan yang terbuka. Seruan ilahi, kuburan terbuka. Right? Sebelum midnight ada malaikat. Right? Oke. Sekarang kita ke garisnya Musa waktu di mana di Mesir ya. Ini adalah Passover dan ini juga Passover. Waktu Tuhan Yesus makan terakhir Passover yang menjadi makan yang terakhir bersama murid-muridnya di sini ya. Sebelum dia mati. Oke. Ini the Passover. Lalu di tengah-tengah malam ada malaikat yang datang. Right? This the destroying angel. Datangnya tengah malam. Lalu habis itu nanti ada seruan tengah malam karena anak-anak sulung sudah mati. Anak-anak sulung sudah mati. Tuhan Yesus anak sulung sudah mati. Di sini. Di sini ada seruan karena anak sulung dari raja sudah mati. Tuhan Yesus, anak sulung dari raja surga, sudah mati di sini untuk kita. Ini anak sulung dari raja Mesir sudah mati supaya juga anak sulung dari orang Israel tidak mati. Alright? Oke. Oke, kita lihat di sini. Ini Getsemani adalah waktu dosa diletakkan di atas domba atau lembu, ya, yang akan disembelih. Right? Ini adalah this is the morning sacrifice. Sacrifice korban pagi hari. Setiap hari ada 2 korban yang harus diberikan. Korban pagi hari dan korban sore hari. Right? Morning sacrifice and evening sacrifice. Morning sacrifice adalah waktu terjadinya dia itu mengalami 7
7 apa? 7 pengadilan. Dia mengalami siksaan dan kekejaman dan penghinaan semua waktu di 7 apa? 7 pengadilan. 7 times. Dia harus menderita. Right? Dia menderita 7 kali istilahnya. Right? Tetapi habis itu dia mati melambangkan waktu di evening sacrifice. Right? Di sini dia harus menderita 7 kali. Di sini dia mati 1 kali. Right? Ini bagaimana dengan waktu di Ka'bah? Di Day of Atonement. Di Day of Atonement dia itu imam besar, dia memercik 1 kali di atas apa? Di atas tabut. Dia cuma percik 1 kali. Tapi dia memercik di luar tabut 7 kali. 7 times di luar tabut. Kenapa 7 kali? Untuk membersihkan itu dosa-dosa. 1 kali di atas tabut, di atas 10 hukum, 7 kali di atas hukum Musa. Hukum Musa itu di luar tabut. Di luar tabut. Makanya dia percik 7 kali di luar tabut, 7 kali. Karena hukum Musa bilang, kalau kamu tidak mengikuti perjanjian, covenant, kamu akan dicerai-beraikan 7 kali. Kamu harus siksa 7 kali. Jadi Tuhan di sini, dia menanggung kita punya 7 kali penyiksaan. Kita punya 7 kali kita di scatter. Kita punya 7 kali kita dihina. Kita punya 7 kali, there are 7 times. Right? Tapi kita punya dosa yang kita sudah lakukan dan kita harus mati, dia tanggung, dia bayar di sini. Dia bayar kita punya persiksaan kita di sini, dia bayar kita punya kematian di sini. 1 kali. Dia bayar kesiksaan kita. Kesiksaan kita dia sudah bayar. Siksaan kita nanti di 7 bukan hanya di 7 bala, sebenarnya kita punya penyiksaan nanti di Sandelo. Karena kita punya penyiksaan di Sandelo itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang masuk di dalam dapur api yang panasnya dibikin berapa kali lipat? 7 kali lipat. 7 kali lipat. Ini jadi kita sekarang sudah bisa lihat ini. Penyiksaan 7 kali. Tuhan Yesus mengalami penyiksaan 7 kali. Dia juga harus mati 1 kali untuk kita. Right? He only died once. Makanya waktu dipercik hanya 1 kali di atas, hanya 1 kali dipercik di atas hukum Tuhan, di atas 10 hukum. 10 hukum bilang itu kalau kamu makan dari buah yang di Taman Eden ini, kamu harus mati. Right? Di sini dia bilang, oke, saya akan tanggung kematian kamu di sini. Musa bilang, kalau kamu tidak mengikuti hukum-hukum ini, kalau kamu tidak membiarkan tanah kamu beristirahat setiap 7 tahun, kamu harus disiksa, dicerai-beraikan, dikejar-kejar, kamu harus sengsara 7 kali. Ini 1 kali untuk hukum Tuhan, 7 kali untuk hukum Musa. Ini 7 kali. Sekarang kita bisa lihat. Cocok semua? Cocok semua. Semuanya cocok. Garis ya di atas garis. Line upon line ya. Line upon line. Oke, sekarang ini satu lagi garis. Ini waktu 7. Waktu masa kepicikan Yakub.
Yesus di Getsemani sama dengan kita nanti di masa kepicikan Yakub. Betul? Dia ini bergumul, kita juga bergumul. Di tengah malam. Dia ini merasa tidak ada penengah, kita di sini juga merasa tidak ada penengah. Alright? Dia ini harus menanggung dosa. Di sini dia bilang dia harus apa? Dia harus menanggung dosa di dalam fleshnya dia sendiri. Di sini juga kita harus tetap menanggung dosa akibat dosa di dalam flesh kita. Biarpun di sini karakternya memang selalu perfect, kita nanti akhirnya karakter kita perfect setelah kita melewati api di dapur api Sandelo dan dimeteraikan kita, right? Karakter kita sudah perfect. Lalu waktu itu, orang-orang di penjara dia punya rantainya putus, right? Dan ada malaikat yang datang membantu mereka. Right? Ada malaikat datang. Ini malaikat, ini ada malaikat juga. Di sini ada malaikat. Right? Lalu nanti Bapa dari surga berbicara seperti banyak air laut. Right? It is finished. Sudah selesai. Tuhan Yesus pun juga di sini bilang, it is finished. Di sini orang bangkit dari kubur, mereka yang martyrs, mereka yang mati syahid di sini ya. Di sini mereka yang bangkit adalah mereka yang tadinya menyiksa Tuhan Yesus. Mereka yang menyiksa Tuhan Yesus di sini, bangkitnya di sini juga. Dan mereka juga yang mengabarkan pekabaran 3 malaikat, bangkitnya juga di sini. Tetapi ada yang tidak pernah mati. Mereka yang 144.000. Right? Semua garisnya cocok ya. Semua garisnya cocok. Line upon line. Alright. Oke. Kita sudah cari ringkasannya adalah pengalaman Tuhan Yesus di Getsemani sama dengan domba yang harus menanggung dosa di depan Ka'bah adalah pengalaman juga dari 144.000 nanti waktu mereka di masa kepicikan Yakub. Right? Waktu Tuhan Yesus mati di sini, dia bilang sudahlah selesai dan ada saksi, right? Ada saksi yang bangkit di sini. Di sini waktu ada saksi juga yang bangkit, right? Semua saksi-saksi bangkit di sini. Tapi waktu Allah Bapa berbicara dari surga, memberikan pekabaran kapan Tuhan Yesus datang, hari dan jamnya, right? Dan dia bilang sudahlah selesai juga. Jadi dari garis-garis ini kita bisa lihat apa yang akan terjadi kepada kita dan kita punya karakter di sini sudah sempurna, right? Dan di sini sudah dibilang bahwa waktu karakter kita sudah sempurna sampai kita tidak bisa mengingat dosa kita di sini. Sudah sempurna. Hanya dengan kondisi itu kita bisa melewati masa kepicikan Yakub berdiri di depan Allah Bapa tanpa penengah. Right? Kalau kita setia. Right. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita berhenti saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, anybody have any questions? Pertanyaan, brother. Oke, Brother Manik, gimana? Ya, hari ini memang sambungan kita kurang bagus, jadi saya nggak tanggap sempurna, tapi apa yang saya dengar di akhir-akhir adalah mengenai kebangkitan. Iya, kebangkitan. Di situ kan tadi brother jelaskan ketika keluar pernyataan sudah selesai, ada yang bangkit. Iya, betul. Terus waktu Yesus bangkit,
ada juga yang bangkit di situ sebagai saksi, karena kita tahu di Kerinduan Segala Zaman disampaikan bahwa para serdadu dan orang-orang bayaran itu Betul. membuat penipuan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit, tetapi dicuri oleh muridnya. Iya, Makanya iya, ada di situ bukti iya, betul, bahwa betul. ada yang bangkit saat itu. Iya, iya, iya. Nah, saya mau tanya ini sehubungan dengan kenaikan Yesus dari Bukit Zaitun, di mana pada waktu dia naik ke sorga, Mhm. di tengah perjalanan kenaikan itu ada rombongan yang ikut bersama dia. Sementara waktu di di Bukit Zaitun itu tidak ikut orang itu. Oke, kita nggak perlu pertanyakan bahwa orang ini dari mana, karena Tuhan kan punya kuasa yang tidak terbatas, sanggup membuat apa saja. Yang saya mau tanya, kira-kira ada referensi Ron buat enggak, kira-kira siapakah mereka ini? Karena hingga saat ini jujur saja, brother, saya belum tahu kira-kira siapa orang ini, dalam arti bukan namanya, tetapi mungkin kualifikasinya lah kita sebutkan. Kita nggak terlalu memperdulikan soal nama mereka. Tetapi siapa mereka ini sebenarnya? Karena begitu sampai di sorga kan ada rombongan ternyata. Bukan hanya Yesus yang naik saat itu dari Bukit Zaitun. Itu pertanyaan saya, brother. Terima kasih. Iya, iya. Oke, ini waktu kita sudah belajar ya. Nanti kalau kita selesai kita akan belajar bahwa dulu kalau kita kira, saya dulu masih agak bingung juga. Kapan, yang Nyonya White bilang ya, tidak dibilang di Alkitab, tapi Nyonya White bilang, kalau nggak salah di Early Writings, atau di buku lain, saya sudah lupa. Tapi saya ada dia punya referensinya, bahwa yang bangkit di sini adalah martyrs, adalah orang yang mati syahid. Itu Nyonya White yang bilang. Kira-kira siapa? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti bukan Abel. Karena kalau nggak salah Nyonya White bilang bahwa Abel itu sudah masih menunggu nanti waktu Tuhan Yesus datang. Saya pernah baca di mana di salah satu kutipan. Tapi ini yang di sini adalah orang yang mati syahid. Oke. Waktu Tuhan Yesus bangkit adalah the first of the first fruits. Jadi pertama dari buah-buah pertama. Dia yang pertama dari buah-buah pertama. Kalau dia yang pertama, jadi buah-buah pertamanya adalah mereka yang bangkit ini. Oke. Kapan buah-buah pertama ini harus dipersembahkan? Kapan adalah wave sheaf? Harus dipersembahkan. Tepatnya, hari dan jam. Kapan buah-buah ini, the wave sheaf, harus dipersembahkan? The first fruits harus dipersembahkan. Kapan? Menurut ini feast dari orang-orang Yahudi. Kapan the first fruits harus dipersembahkan? The morrow after the Sabbath. Besoknya dari hari Sabat. Itu adalah tanggal, pokoknya hari Sabat lalu besoknya. Oke, wave sheaf. Jadi hari Minggunya harus dipersembahkan wave sheaf-nya. The first fruits. First fruits-nya harus dipersembahkan. Buah-buah pertamanya harus dipersembahkan. Alright? Jam berapa harus dipersembahkan? Ini kita akan belajar nanti. Alright? Nanti akan kita pelajari. Ya. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi adalah the morning sacrifice. Pada waktu hari Minggu morning sacrifice. Itu Tuhan Yesus bangkit sebelum matahari terbit. Tapi dia harus menghadap Bapa, memberikan dia punya wave sheaf. Dia memberikan dia punya first fruits. Dia melambaikan first fruits-nya jam 9 pagi. At the time of the morning sacrifice, pada hari Minggunya ini. Ini hari Jumat, hari Sabtu, tanggal 16. Alright, tanggal 16. Jam 9 pagi. Jadi, ini orang-orang yang bangkit ini, kalau
semuanya harus mengikuti semua feast, ya. Harus mengikuti feast. Mereka itu harus dipersembahkan di hadapan Bapa jam 9 pagi hari Minggu. Ya. Ini nanti kita pelajari. Ya. Jadi dulu saya masih bingung apakah mereka itu bersama-sama Tuhan Yesus waktu naik waktu Bukit Zaitun, atau apakah mereka itu naik waktu Tuhan Yesus pertama kali menghadap setelah dia selesai ketemu dengan Maria, Nyonya White bilang dia immediately dia pergi dia menjadi wave shift. Dia kembali surga immediately. Karena itu kira-kira jam 9. Right? Dan itu dia harus memberikan first fruits-nya, dia harus persembahkan di depan. Right? Jadi kalau dari situ kita lihat ya, tidak pernah dibilang di mana-mana. Di mana-mana dibilang, tapi menurut feast harus terjadi wave shift offering, first fruit offering at the time of the morning sacrifice, pada waktu persembahan pagi hari di hari Minggu, ya, dari jam 9. Tapi yang kita tahu, mereka yang dibangkitkan ini adalah martyrs, dan Nyonya White bilang itu kalau nggak salah di buku Early Writings. Ya, jadi hari Jumat, ada juga hari Sabtu, lalu ada hari Minggu. Tiap morning sacrifice itu setiap hari jam 9 pagi. Setiap hari. This is a daily morning sacrifice. This is the daily evening sacrifice. Setiap hari, daily. Oke? Okay? Alright. Ya, mungkin ini agak banyak yang masih kita kalau saya sekarang sudah melihat bahwa tidak mungkin berubah karena semua ketentuannya, jamnya pun sama. Jamnya tepat, semua tepat. Ini dia punya apa? Dia punya lambangnya, jamnya dan waktunya pun semua tepat. Wave shift-nya semua harus tepat, jamnya pun tepat. Right? Evening sacrifice-nya tepat, morning sacrifice-nya juga tepat. Oke. Okay. Right. Apakah sudah menjawab kepada Brother Manik? Oke. Okay. Alright, ini mungkin dia kurang bagus dia punya connection. Alright. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan? Anybody? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, okay. Alright. Oke. Okay. Kalau gitu kita ya, kita mendengarkan lagu spesial dulu ya. Alright, tunggu. Dari Jackson. Alright. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Amin. Ya, terima Amin. kasih. Terima kasih untuk Jackson yang sudah merekam lagunya. Terima kasih, lagunya bagus sekali. Dan nyanyi akapela sangat indah karena simple dan kita bisa mendengarkan dia punya kata-kata dengan jelas ya. Iya. Thank you Jackson.